Oke, kemudian masuk di langkah kedua atau prinsip kedua ya, ada perencanaan K3. Dalam perencanaan K3, itu jelas nanti diharapkan akan membuat suatu rencana, atau ada istilah program K3, atau HSE Plan. Nah, kemudian dalam membuat suatu rencana akan mengacu juga dari kebijakan K3 yang sudah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3, diharapkan mempertimbangkan yang pertama, hasil penelaahan awal. Seperti tadi mungkin ada studi kasus dengan perusahaan lain yang sudah menerapkan K3 yang lebih baik, atau mereview, mungkin sudah ada penilaian resiko yang sudah dilakukan, atau yang lainnya. Intinya ada penelaahan awal. Kemudian mempertimbangkan juga hasil identifikasi bahaya, penilaian hingga pengendalian resiko yang sudah dilakukan. Kemudian nanti akan disinkronkan dengan peraturan perundangan apa saja yang harus ditetapkan di perusahaan. Hingga mempertimbangkan atau menaksirkan yang sumber-sumber daya manusia ataupun peralatan sarana yang dimiliki sudah cukup atau perlu ada pengadaan atau penambahan. Dalam menyusun rencana diharapkan melibatkan, nah di sini unsur-unsur ahli K3, P2 K3, wakil pekerja, atau pihak-pihak lain yang terkait di perusahaan. Nah, kemudian dalam rencana K3 itu paling sedikit memuat ada tujuan dan sasaran. Ada skala prioritas. Namanya rencana mungkin kan ada ABCD. Kemudian ini rencana yang harus nanti dilakukan, dilaksanakan, prioritasnya mana dulu. Nanti ada skala prioritas, ada penilaiannya. Kemudian upaya pengendalian bahayanya, jangka waktu pelaksanaannya. Oh, ini akan targetnya 1 bulan, targetnya 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ada jangkanya. Kemudian nanti juga ada indikator pencapaian. Kalau tadi target 1 bulan, apakah dalam 1 bulan tercapai? Atau kalau tidak tercapai, berapa persen tercapainya? Nah, itu nanti ada persentasenya di situ. Hingga nanti sistem pertanggungjawaban. Siapa yang berwenang bertanggung jawab untuk setiap rencana yang sudah dibuat. Oke, kemudian nah kita masuk di langkah ketiga, pelaksanaan rencana K3. Nah, di sini sebenarnya paling penting ya, pelaksanaan. Tetap ya, dalam pelaksanaan itu mengacu dari rencana yang sudah dibuat, program yang sudah dibuat. Kemudian pengusaha nanti dalam melaksanakan rencana yang sudah dibuat diharapkan didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana hingga sarana. Kemudian kalau kita berbicara sumber daya manusia diharapkan yang berkompeten. Nah, kompetensi kerja di sini nanti diharapkan dibuktikan dengan sertifikat. Jadi memiliki sertifikat. Kemudian kewenangan di bidang K3 juga nanti dibuktikan dari ada surat izin kerja, surat izin operasi, lisensi, dan sebagainya. Jadi ada penunjukan di situ. Hingga nanti kalau dalam prasarana-sarana juga bisa terdiri dari ada organisasi di bidang K3. Anggaran yang mencukupi, ada prosedur kerja, ada instruksi kerja yang dibuat. Kemudian, nah di sini dalam pelaksanaan itu nanti melakukan beberapa kegiatan. Nah, contohnya kegiatan yang pertama melakukan tindakan pengendalian. Yang namanya tindakan pengendalian berarti kan harus melakukan identifikasi bahaya terlebih dahulu, melakukan penilaian resiko, baru kita melakukan pengendalian sesuai dengan hierarki pengendaliannya. Kemudian, nah, di perancangan desain dan rekayasa itu nanti diharapkan desain atau mungkin permulaan saat suatu proyek berjalan itu dilakukan verifikasi hingga validasi ke kontraktor yang akan kita pilih, peralatan yang akan kita gunakan, hingga personil yang akan kita libatkan. Kemudian ada prosedur instruksi kerja, ada SOP, JS, AHIRA DC, atau mungkin HASOP, checklist, form inspeksi, dan sebagainya, itu nanti diharapkan disediakan. Kemudian poin D. Poin D itu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Yang dimaksud adalah apabila kita melibatkan kontraktor, nanti pihak perusahaan harus memastikan kontraktor yang menerima pekerjaan dari kita itu ada jaminan bahwa mereka memahami persyaratan K3 ya, sesuai dengan ketentuan yang kita jalankan. Jadi bukan hanya secara teknis bagus, tetapi secara persyaratan K3 itu juga harus
terlaksana. Kemudian pembelian dan pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini poin E ya, yang kita maksud adalah setiap kita membeli, setiap kita mengadakan barang dan jasa, itu kalau perlu kita harus melakukan standarisasi ya, menyesuaikan spesifikasi persyaratan K3 yang diinginkan. Simpelnya seperti ini, oh kita harus menyediakan kursi kerja untuk di kantor, itu ya kursi office itu yang standar seperti mungkin bawahnya ada apa namanya rodanya, kemudian nanti bisa di-adjust naik turunkan yang diduduki, kemudian yang untuk penyangga punggung bisa di-adjust juga. Nah, itu kan ada penilaian secara ergonomi. Peralatan yang lain juga nanti dilihat spesifikasinya. Produk akhir, nah berarti kalau kita membuat suatu produk, kita juga harus memberikan keterangan atau spesifikasi mengenai produk hubungannya dengan keselamatan penggunaan produk tersebut. Kemudian kegiatan lain, upaya menghadapi keadaan darurat. Nah, berarti di sini hubungannya dengan adanya sistem tanggap darurat di perusahaan ya, hingga nanti bagaimana rehabilitasi atau pemulihan bila pasca terjadi keadaan darurat. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, seperti tindakan pengendalian sama ya tadi. Intinya ada identifikasi area mana saja yang memiliki potensi-potensi yang bisa menjadikan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Perancangan desain dan rekayasa tadi ya, ada verifikasi, validasi, penyesuaian mengenai identifikasi bahaya yang ada di perusahaan. Kemudian penyusunan prosedur dan instruksi kerja seperti tadi ada beberapa dokumen ya, mulai dari peralatan, mungkin juga sumber daya manusianya, proses bila terjadi kecelakaan, ada investigasi kecelakaan, dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, kemudian dalam penyerahan sebagian pelaksanaan tadi ya, jadi perusahaan yang menerima sebagian pekerjaan yang sudah tadi dikontrakkan, disubkonkan, itu mereka menjamin atau ada jaminan bahwa mereka itu mampu memenuhi persyaratan K3 yang kita inginkan. Kemudian dalam pembelian barang dan jasa tadi juga ya memperhatikan spesifikasi teknis hubungannya dengan aspek K3 atau kalau bahan kimia ada MSDS atau LDKB-nya. Kemudian produk akhir dilengkapi. Nah, di sini kalau kita membuat suatu produk dilengkapi dengan spesifikasi teknik mengenai K3-nya. Dalam pelaksanaan rencana hubungannya dengan pelaksanaan ya secara umum di sini nanti berdasarkan dari potensi bahaya yang sudah kita identifikasi. Bisa juga dinilai dari hasil investigasi apabila terjadi kecelakaan hingga analisis dari kecelakaan-kecelakaan yang timbul di perusahaan gunanya agar tidak terulang kasus-kasus yang serupa. Kemudian masih dalam pelaksanaan rencana K3 ya. Di sini pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 itu menunjuk sumber daya manusia yang berkompeten. Tadi sudah ya, kemudian melibatkan seluruh karyawan. Jadi menjadikan K3 itu sebagai budaya nantinya. Kemudian membuat petunjuk K3, contoh ada sign-sign wajib APD, contoh mungkin juga ada sign-sign mengenai, oh di sana bahayanya, resiko dan sebagainya. Di situ ada petunjuk-petunjuk K3-nya. Membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan, dan mendokumentasikan seluruh kegiatan. Dan ini akan terintegrasi dengan kegiatan manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Oke, ini tadi ya, jadi prosedur informasi dimaksud adalah ada jaminan bahwa informasi K3 tadi dikomunikasikan ke seluruh pihak yang ada di perusahaan. Kemudian prosedur pelaporan, ini intinya ya bila ada kejadian, ada potensi bahaya, mungkin kinerja K3 atau regulasi K3 yang ada diwajibkan, itu terlapor. Jadi ada semacam sistematis, step by step-nya, kalau ada seperti ini lapornya kemana. Nah, berarti nanti ada prosedur pelaporan yang dimaksud. Pendokumentasian diharapkan untuk semua kegiatan di perusahaan, ini juga akan berguna nantinya bila di perusahaan itu dilakukan audit. Jadi ini bisa menjadi bukti-bukti. Mulai dari regulasi standar yang digunakan, indikator kinerja K3, work permit atau izin kerja, hasil IBPR, identifikasi bahaya yang dilakukan, kegiatan pelatihan, inspeksi,
mungkin juga pengkajian kalau bila terjadi kecelakaan, hingga apabila dilakukan audit internal atau peninjauan ulang. Nah, kemudian kita masuk di langkah keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Jadi, apabila sudah melaksanakan langkah pelaksanaan, nanti diharapkan ada evaluasi atau pemantauan. Di sini nanti kita melakukan yang namanya pemeriksaan. Contohnya medical check up, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan peralatan. Kemudian pengujian alat, pengujian mesin dan sebagainya, hingga ada pengukuran, mungkin pengukuran lingkungan hidup, lingkungan kerja, mohon maaf ya, seperti contoh kebisingan, pencahayaan, getaran, dan sebagainya, hingga dilakukan yang namanya audit internal. Dan kesemuanya tadi, evaluasi itu dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkompeten. Tadi kalau kita berbicara kompeten, berarti dia memiliki kompetensi khusus, kompetensi kerja di bidang audit, di bidang pengukuran, di bidang pengujian, di bidang pemeriksaan. Bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya yang kompeten, itu dapat melibatkan pihak ketiga atau menggunakan jasa pihak lainnya. Kemudian hasil evaluasi dilaporkan ke pengusaha, digunakan untuk tindakan perbaikan. Dalam tindakan perbaikan berarti kita akan loncat masuk ke langkah kelima, di peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Di situ nanti dilakukan peninjauan itu mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Jadi kita akan menyeluruh. Kalau masih ada yang kurang, berarti diperbaiki. Kalau ada yang sudah bagus, dipertahankan. Kalau perlu, ditingkatkan. Jadi jangan sampai kalau sudah bagus, justru malah besok jelek. Nah, itu berarti ada kekurangan, atau mungkin ada yang kurang maksimal di situ. Nah, kemudian di perbaikan itu dapat melakukan beberapa hal. Contoh bila terjadi regulasi perubahan. Ada tuntutan dari pihak yang terkait pasar, klien minta, atau perubahan produk di perusahaan, atau ada perubahan struktur di perusahaan, ada perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, termasuk epidemiologi. Contohnya sekarang baru ada pandemi dan sebagainya. Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja, adanya pelaporan, hingga adanya masukan dari perwakilan pekerja itu dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Kemudian dalam penilaian SMK 3 itu nanti akan dilakukan yang namanya audit eksternal, dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri langsung. Untuk saat ini ada sekitar 18 lembaga audit SMK 3 yang sudah ditunjuk atau sudah mendapatkan izin dari Menteri Tenaga Kerja. Kalau saya tidak hafal, tapi saya bisa ambil contohnya mungkin seperti Sukovindo, Surveyor, Jatim Aspek Nusantara, Tufrenland, dan beberapa lainnya. Intinya kalau tidak salah sampai 2020 itu ada sekitar 18 lembaga. Kemudian nanti dalam penilaian perusahaan itu nanti akan ada pembahasan sendiri mengenai pedoman penilaian SMK 3 atau pedoman auditnya. Di situ nanti siapa sih yang wajib dilakukan audit di perusahaan. Nah, itu nanti klausul-klausul dinilainya apa saja itu sebenarnya sudah muncul di PP 50 ini di lampiran 2. Jadi nanti Anda bisa baca kembali. Nah, di sini jadi dalam penilaian itu terbagi di 12 elemen, istilahnya elemen ya kalau di sini. Jadi ada pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak, pengendalian dokumen, pembelian dan pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, standar pemantauan, pelaporan dan perbaikan kekurangan, pengelolaan material dan perpindahannya, pengumpulan dan penggunaan data, pemeriksaan SMK 3. Yang poin K di sini nanti akan muncul poin audit internal. Kemudian yang terakhir pengembangan keterampilan dan kemampuan. Hubungannya di sini nanti SDM di perusahaan seperti apa. Nah ini tadi ya pedoman penilaiannya muncul di lampiran 2 PP ini. Kemudian ini masih di penilaian ada bentuk laporan, laporan tercantum di lampiran 3. Nah yang tadi saya maksud, 12 elemen ini nanti ini akan dipecah-pecahkan menjadi sub-elemennya ada sekitar 44 dan kriterianya itu totalnya 166. Jadi yang dinilai itu nanti angka 166. Nah, penjabaran lebih panjangnya nanti dari 166
Itu akan dibahas di materi mengenai audit SMK 3. Oke, sekian dari saya mungkin materi pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu nanti dengan topik-topik lainnya. Salam safety.